Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umrid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang kepadanya kami memohon pertolongan atas urusan dunia dan agama. Salawat serta salam tercurah limpahkan kepada baginda Nabi kita dan Rasul kita yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kepada para sahabat dan para keluarga dan semuanya. Amin ya rabbal alamin. Berdirinya saya di sini di tempat yang mulia, saya akan menyampaikan sedikit ilmu yang sudah saya pahami, yaitu tentang hal pembatal puasa Ramadan. Pembatal puasa ada yang datangnya secara alami dan ada juga yang datangnya secara keputusan sendiri. Hal pembatal puasa contohnya: 1. Makan dan minum dengan sengaja. Saat kita berpuasa, kita harus menahan hawa nafsu. Hal yang membatalkan puasa yaitu adalah makan dan minum dengan sengaja. Jikalau kita makan dan minum tidak sengaja, maka tidak apa-apa, tetapi makanan dan minuman yang tersisa di mulut harus segera dikeluarkan. Yang kedua, muntah dengan sengaja. Ketika perut kosong, ada kemungkinan rasa mual dan ingin muntah, dan hal ini semakin menjadi-jadi kalau kita sedang di perjalanan yang panjang atau jauh atau dingin. Contohnya AC mobil. Setiap orang ada yang menyukai AC mobil atau ada yang tidak menyukai AC mobil. Dan muntah dengan sengaja bisa membatalkan puasa. Kali muntahnya secara alami, itu bisa dilanjutkan berpuasa apabila kamu sanggup berpuasa. Yang ketiga, merokok. Meskipun tidak ada yang ditelan, merokok adalah kegiatan yang membatalkan puasa. Ulama menyampaikan bahwa menghirup asap tidak membatalkan. Menghirup, contoh yang keempat, haid atau nifas. Saat kita berpuasa, tubuh kita harus dalam keadaan suci, karena kalau kita tidak suci, kita tidak bisa berpuasa. Haid atau nifas itu apa? Haid atau nifas itu adalah darah perempuan yang setelah melahirkan. Yang kelima, suntikan. Pada umumnya saat kita disuntik, kita akan dimasukkan obat atau cairan yang akan membuat kita jadi tidak terasa lapar dan haus. Yang keenam, berhubung seksual. Melakukan hubung seksual dengan suami atau istri saat di siang hari saat kita berpuasa. Hal ini yang membatalkan puasa. Kita tidak bisa menahan hawa nafsu pada saat puasa. Kamu berhubungan seksual saat berpuasa, maka kamu harus berpuasa dan membayar denda. Yang ketujuh, mengeluarkan air mani. Mengeluarkan air mani atau sperma bisa membatalkan puasa. Kalau misalnya keluar air maninya gara-gara mimpi basah, itu tidak akan membatalkan puasa, dan kamu boleh melanjutkan puasa apabila kamu sanggup berpuasa. Dan Allah berfirman pada surat Al-Baqarah ayat 183, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang yang kamu bertakwa. Shadaqallahul azim. Jadi apa maksud pada arti surat Al-Baqarah ayat 183? Maksudnya orang-orang yang berpuasa hanyalah orang-orang yang beriman. Jadi kalau kita beriman, kita diwajibkan untuk berpuasa. Kenapa kita harus beriman? Karena kalau kita beriman berarti kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih.
dari saya. Mohon maaf kalau ada jika perkataan yang salah, dan kesalahan itu datangnya dari saya dan kebenaran itu datangnya dari Allah. Syukuran ala ihtimamikum wastaghfirukum min jami'il khotoya. Akhirul qaul, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.